Kapolri sudah memerintahkan jajarannya yang bertugas di Korps Lalu Lintas untuk tidak lagi melakukan penilangan secara fisik. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memutus rantai pungutan liar dan juga kebiasaan setoran yang dilakukan bawahan kepada atasannya. Penggunaan tilang elektronik atau etle yang sudah dipersiapkan Polri sejak lama dan mulai diimplementasikan akan menjadi senjata polisi lalu lintas melakukan penegakan hukum terhadap pelanggar. Selain itu tentu saja menjadi wajah baru Polri yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Lalu bagaimana kesiapan untuk mengimplementasikan tilang elektronik menggantikan tilang manual saat ini? Akankah masyarakat lebih tertib dan angka pelanggaran berkurang dengan penerapan etle yang jumlahnya masih terbatas, baik personil maupun kelengkapannya? Ya, beragam komentar dari masyarakat terkait dengan tilang manual ditiadakan diganti dengan tilang elektronik. Banyak masyarakat yang senang ya bahwa berarti tidak ada nanti tilang-tilang manual yang ini juga dikatakan syarat dari pungli karena ada oknum-oknum petugas yang tidak bertanggung jawab. Ya, daripada ke persidangan ya bayarlah 50.000, 100.000 atau berapapun pasarannya pemirsa untuk oknum maksudnya. Tapi ada juga yang mungkin mengkritisi karena tilang elektronik, seberapa baik infrastruktur CCTV yang sudah terpasang di seluruh jalan di Indonesia, bahkan juga daerah-daerah di luar Pulau Jawa, mungkin itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Pak Trubus Radiansyah, pengamat kebijakan publik kita sudah bersama saya di Studio TV One, dan saya juga telah tersambung dengan Dirlantas Jawa Tengah, Kombes Pol Agus Suryo Nugroho. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam, salam presisi. Salam presisi Pak. Pak Agus, ini bagaimana diapresiasi pastinya ya tilang manual ditiadakan tapi diganti dengan tilang elektronik yang dimaksimalkan. Seberapa siap Pak Jawa Tengah mulai dari punya berapa CCTV Pak dan bagaimana mekanismenya seperti apa? Baik, terima kasih. Lalu lintas adalah urat nadi kehidupan. Hampir semua masyarakat menggunakan transportasi, menggunakan kendaraan. Maka dari itu ketertiban berlalu lintas tentunya harus dikelola dengan baik. Polda Jawa Tengah sudah mulai Januari etle statis, etle mobile, dan bahkan hari ini kami coba etle drone sudah bisa berjalan dengan baik itu mekanisme dan tata caranya sudah bisa berjalan dengan baik. Dan alhamdulillah masyarakat sudah sangat mendukung berkaitan dengan etle statis, mobile, portable maupun drone yang saat ini Polda Jawa Tengah sedang coba. Ya. Pak Dirlantas, nanti tilang manual kan ditidakkan, berarti aparat nanti akan dengan mengoperasikan sistem tilang pakai gadget ya, mulai dari punya kamera di mobil, pakai drone, dan juga pakai HP juga bisa, dan juga ada CCTV yang terpasang. Tapi untuk yang mobile ini baik drone, HP, dan juga mobile, mereka nanti akan melakukan penyisiran di mana? Hanya jalan-jalan utama atau masuk ke komplek-komplek ini? Berarti ini buat jaga-jaga juga dari masyarakat. Keluar komplek harus standby, pakai helm dan juga atribut lengkap kah atau seperti apa? Baik, terima kasih. Berkaitan dengan transformasi penegakan hukum dari manual ke digital, ini tentunya harus disambut dengan baik karena memang teknologi saat ini sedang tepat untuk melakukan penindakan. Dan Polda Jawa Tengah tidak bangga menindak banyak-banyak, tidak perlu manakala masyarakat tertib, tidak perlu ditilang, tidak perlu menggunakan alat etle. Perintah Bapak Kapolri jelas 2 bulan ke depan dikedepankan penegakan hukum menggunakan etle. Jawa Tengah sudah mulai Januari 2022 kemarin sudah siap, baik itu statis, baik itu mobile, dan bahkan saat ini kami sudah coba drone yang kemarin sudah diarahkan oleh Kakor Lantas Polri berkaitan mekanisme penegakan hukum tentang etle mobile yang berada di Polda Jawa Tengah. Bapak, mohon maaf tidak terjawab sepenuhnya pertanyaan saya. Itu berarti aparat menyisir para pelanggar tidak hanya di jalan utama, di seluruh jalan di Jawa Tengah kah? Jadi mungkin bukan jalan protokol, juga bisa disasar bagi para pelanggar, nanti akan bisa tertangkap kamera begitu? Oke, baik. Jadi begini, Mbak. Berkaitan dengan operasional etle statis itu hanya pada perempatan tertentu di jalan-jalan tertentu perkotaan. Etle mobile
headset atau etle mobile presisi itu bisa menjangkau di wilayah. Memang prioritas penegakan hukumnya tentunya di perkotaan atau di jalan provinsi, jalan kabupaten, di pedesaan tentunya juga tidak menjadi prioritas karena di Jawa Tengah di samping Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah seluruh Polres ada 35 Polres itu sudah mempunyai fasilitas etle, terutama etle statis dan etle mobile. Tetapi untuk yang drone itu masih coba di Direktorat. Jadi di Jawa Tengah seluruh wilayah Jawa Tengah sudah tercover dengan etle mobile headset atau etle mobile presisi yang tentunya cara melakukan penegakan hukum etle itu selektif prioritas. Oke, Pak, berarti dengan adanya tilang mobile ini, misalnya adalah taruhlah warga Bapak di Jawa Tengah mau beli garam ya di warung nggak jauh dekat rumah, mungkin panas jadi harus bawa motor, nggak pakai helm, mungkin itu jalan bukan jalan protokol, pun bisa disasar oleh kamera dari etle mobile Bapak, berarti begitu kah? Begini Ibu, kita tidak saja menindak dengan etle, tidak harus banyak dengan etle. Ya. Kami menjamin keselamatan terhadap pengguna jalan. Bukan etle-nya, tapi kita menjamin supaya masyarakat itu tertib. Karena manakala tidak dikelola dengan tertib ini, tentunya nanti akan terjadi kecelakaan. Bila tidak pakai helm, nanti fatalitas korbannya bisa meninggal dunia. Ya. Jadi tidak mencari-cari pelanggaran, tidak mencari-cari orang yang tidak pakai helm, tetapi etle bisa bekerja secara mekanisme dengan sasaran prioritas-prioritas yang tentunya mungkin di perkotaan, di jalan provinsi, jalan kabupaten, demikian yang menjadi prioritas. Pak Agus, saya menangkap bukan maksudnya aparat mencari-cari kesalahan, tapi dengan jawaban tadi saya bisa menyimpulkan bisa jadi kena masyarakat seperti itu. Nah, masyarakat siap nggak ya kira-kira Pak Trubus bahwa ya memang pakai helm itu wajib ketika starter kendaraan bermotor untuk melindungi dirinya bahkan orang lain di jalanan wajib pakai helm. Tapi apakah masyarakat mengerti? Iya, ini menurut saya masyarakat sebagian besar menurut saya sebenarnya dia mengerti, tetapi persoalannya ini kadang-kadang nggak siap masyarakat kita kan. Artinya kalau aturan itu langsung diterapkan, istilah ujuk-ujuk itu diterapkan seperti sekarang, itu masyarakat belum siap. Kan sebenarnya harus diedukasi dulu ya. Ini karena penegakan hukum itu intinya edukasi supaya masyarakatnya disiplin kan seperti itu maunya. Tapi kemudian dengan adanya penerapan etle sekarang ini kan otomatis yang terbayang di masyarakat berarti semua jalan nanti kena etle semua dan ini bagaimana yang akan terjadi. Nah, di satu sisi kemudian tilang-tilang ini kan memberatkan masyarakat juga karena apa, nilainya cukup besar Mbak gitu. Jadi nilai cukup besar ini sementara ini kalau bahasa karena dianggap karena pungli misalnya ya, sebenarnya pungli itu juga tidak berasal dari aparat tapi juga dari masyarakat juga yang selalu mendukung suasana itu kan gitu. Jadi dalam hal ini kita tidak bisa menyalahkan, tetapi niat ini tentu kita kan aspeknya adalah mencapai yang disebut transparansi dalam layanan publik kan gitu. Transparansi, akuntabilitas itu yang perlu ditegakkan. Yang kedua sebenarnya intinya bagaimana kita membuat suasana masyarakat itu tenang dan nyaman. Jangan sampai kemudian dengan adanya etle ini malah masyarakat jadi resah. Sebentar-bentar mau pergi, mau lupa bawa helm atau lupa ganjil genap, kemudian tiba-tiba kena sanksi yang begitu berat kan gitu. Itu yang menyebabkan masyarakat kemudian sedikit agak istilahnya tersentuh gitu ya. Sekarang ini resah juga sebagian masyarakat kita melihat aturan ini ujuk-ujuk mau diterapkan, tiba-tiba mau diterapkan seperti itu. Walaupun di Jakarta meskipun sudah lama pun banyak kok penerapan seperti ini, lebih banyak ke edukasi sebenarnya kan. Masyarakat diberitahu ini salah dalam menggunakan hari ini kebetulan ganjil atau saudara mobilnya genap. Misalnya kan seperti itu edukasinya, bukan pada tataran punglinya bahwa pungli itu memang salah satu efek domino saja dari persoalan di mana penegakan itu selalu berkaitan dengan hal-hal yang seringkali negatif gitu. Oke, sekarang saya kembali ke Pak Agus. Pak Agus, seperti kita ketahui bahwa ketika dimulainya tilang elektronik lewat etle ini, masalahnya adalah tidak semua kendaraan yang ada di Indonesia itu adalah atas nama pribadi. Mungkin dia baru jual motornya, dialihkan ke orang lain, belum balik nama. Sementara itu ketika sudah ditilang, masuknya ke alamat yang STNK dan juga BPKB itu tercantum. Ini bagaimana Pak? Baik, Pak Trubus mohon maaf, Polda Jawa Tengah menerapkan tilang itu bukan itu. Kita sudah sosialisasi. Pak Kapolri 2 tahun yang lalu sudah launching dan kami per Januari kemarin sudah melakukan ini. Kami justru
mendapat apresiasi dengan masyarakat dengan cara-cara etle, melakukan penegakan hukum dengan tidak melanggar hukum, dan kita tidak bersentuhan dengan masyarakat. Berkaitan dengan pola mekanisme capture, validasi, verifikasi, terus kirim dokumen ke pelanggar, manakala tidak sesuai dengan alamat, ini tidak absolut. Jadi bisa ditarik kembali, bisa kita telusuri. Jadi banyak sekali persoalan-persoalan yang nanti kita sempurnakan. Memang data RI tidak semuanya lengkap. Ada persoalan-persoalan yang disampaikan Pak, tetapi mekanisme untuk etle ini hanya pelanggaran. Saya sepakat memang perintah Bapak Kapolri jelas, kedepankan edukatif, kedepankan preventif, kedepankan humanis, penegakan hukum adalah yang terakhir. Kami sudah hampir ratusan ribu untuk mengcapture, memvalidasi yang di Jawa Tengah, dan kami justru mendapat apresiasi dengan masyarakat, dan masyarakat Jawa Tengah juga siap, tidak ada masalah. Baik, sesaat lagi nanti akan saya tanya kepada bapak-bapak narasumber saya di sini adalah apakah memang benar ketika tilang manual sudah ditiadakan diganti tilang elektronik benar-benar akan menghilangkan pungli yang ada di jalanan, ataukah jangan-jangan masih ada celah ini untuk nego bagi yang memfoto atau yang tugas yang memfoto, daripada dilaporin nih bisa kemudian selipin uang. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.